Ete sebagai sosok yang saat ini paling pas untuk memimpin federasi. Kalau bukan dia, gue nggak melihat ada pengganti yang bisa melakukan itu gitu. Sekarang ya, kalau kita bicara sekarang, 2027 nanti misalnya term dia habis, mau terusin atau nanti ada pengganti, mungkin ceritanya berbeda gitu. Tapi kan sekarang masih dia sih, kalau gue pribadi melihatnya seperti itu. Kalau STY gue sebetulnya masih kayak hati kecil tuh pengen dia balik gitu ya. Maksudnya dia sudah memulai sesuatu, kok nggak ada finishnya sih. Dan gue memang dari awal dia melatih dan diperpanjang sampai 2027, bayangan gue tuh Indonesia main di Piala Asia 2027 bersama STY dengan tim selengkap sekarang. Tunggu Piala Dunia 2006 selesai, banyak pelatih nganggur kan nanti tuh. Nah udah ambil aja dari situ, udah jelas. Karena gue pribadi melihat pelatih yang pas buat kita, minimum requirements-nya adalah pernah meloloskan negara ke Piala Dunia atau pernah membawa tim itu di Piala Dunia. Yo, bertemu lagi dengan saya Dedik Priyanto di podcast Ruang Bola. Podcast ngomongin sepak bola dunia, sepak bola Indonesia, dan sepak bola luar angkasa kalau ada. Dan tentu saja saya nggak sendirian, saya bersama rekan saya Indro yang bukan Warkop. Indro bukan Warkop. Iya dong. Cerah banget nih bang. Hah? Cerah banget nih abang nih hari ini nih. Cerah apanya? Ini kayaknya gara-gara kita baru mendengar ini nih dari PSSI ya kan. Baru nih beberapa menit yang lalu nih kan. Gua kan nunggu-nunggu nih. Wah ini nih waktunya kita mendengarkan siapa pengganti VOC. Siapa pengganti abang-abangan Belanda yang udah kita usir nih kan. Ya kan. Ternyata enggak. Enggak. Gue yang tampil juga udah bukan Erick Thohir sendiri, bukan siapa lagi? Si Arya Sinulinga, berarti yang ya ini conference ECC lah. Conference ya bukan tentang timnas Indonesia. Iya. Karena di situ juga tidak ada Senior ya, bukan senior. ya bukannya. Tapi gue sungguh happy karena Coach Nova diangkat sebagai official sebagai tim U20 gitu. Itu menurut gue oke banget lah gitu. Dan emang sudah selayaknya kan dia berhasil di U17 gitu ya. Nah hari ini kita akan ngomongin yang lebih dalam lagi dengan, jadi gini, Abang Indro bukan Warkop. Kalau kita lihat di dunia per-YouTubean, Janji TV itu ada sosok yang kalem, slow, santai. Ketika orang itu berantem-beranteman gitu ya ngomongin pelatih ini out apa nggak out, dia slow, santai. Nah sosok ini yang menurut gua sih representasi lah Indonesia secara umum. Karena Dulu dia juga pernah ketemu lah di Kompas TV gitu kan. Ketemu alma mater gue itu dulu. suruh ada depan. Ini kayaknya dia sepi-sepi aja. Tenang gitu bawaannya kan. Gitu beda sama gue yang langsung jebret-jebret. Nah, tapi jebret juga ada. Oke iya gue suka banget, ini salah satu pandit yang gue sukai banget. Nah siapakah dia? Ini. Kita sambut bareng-bareng yuk. Siapa? Siapa Jawa Timur? Mas Sabto Haryo. Apa kabar Mas Sabto? Sehat-sehat, alhamdulillah. Iya. Indro bukan Warkop. Senang bisa diundang. Iya Mantap ini bajunya sih sudah asik banget nih. Kayak Pak Udah. Marji. Wah, tadi kita ngomongin itu. Ini ada bapak-bapak soft spoken banget yang disukai para generasi gue ya, milenial gitu ya. Dan ini pucuknya nih, jadi soft spoken pandit Mas Haryo. Nah, Mas Haryo, Ya. langsung aja nih ya. Ini kan beberapa hari ini lah ya. Kita nih ya, para pecinta sepak bola Indonesia kan digegerkan lah ya. Kalau urusan pelatih kan kemarin-kemarin nih. Kita digegerkan dengan roadmap. Cuma 3 lembar. Akhirnya kan sebagai wartawan kan saya cross check dong. Ini dari mana nih gitu ya. Saya cek di web PSSI, kagak ada. Bahkan kemarin itu Pak Sumarji bilang, "Dah, sumbernya dari mana nih?" Nah makanya itu Pak ET bilang ada, lalu Arya Sinang itu juga bilang ada, taunya Pak Sumarji bilang nggak ada. Ya kan? Nah, ini kita perlu nanya ke Mas Haryo. Mas Haryo, ini menurut Mas Haryo ya sebagai orang yang lama banget berkecimpung di dunia sepak bola Indonesia, ini beneran nggak sih datang dari PSSI?
lucu juga ya pernyataan Pak Marji kan, dapat dari mana sumbernya? Itu kan menarik banget ya, sebagai dia orang dalam juga dari PSSI, tapi nggak tahu apakah itu sumber dikeluarkan oleh PSSI atau enggak gitu. Tapi kalau ngeliat bahasanya kok bahasa PSSI juga ya, bahasa intelek banget lah, bahasa seperti itu gitu kan, yang tapi bukan on point gitu, jadi yang kayak ngawang-ngawang gitu kan, targetnya lah, ada unity, ada excellence yang kayak gitu-gitu kan, ini kayak something yang maunya dibuat bagus, tapi justru nggak pas gitu, nggak pasnya karena ya tadi, maksud setebal 3 halaman kan bilangnya. Setebal. Bahkan guyon kemarin nih kayak bukan roadmap nih, road trip nih, pendek. Itinerary. Iya, kayaknya pendek banget untuk menjadi sebuah roadmap tuh, kayak nggak nyambung gitu kan. Kalau kita bicara roadmap negara lain kan panjang-panjang biasanya, tapi ini kok cuma 3 halaman gitu. Lalu poin-poin yang coba diangkat, salah satunya yang target kita 2026 apa, 27 apa, 28, 29 dan 30 gitu. Artinya kan di 29 30 tulisannya kan kita lolos Piala Dunia kan. Iya. Di roadmap-nya itu kan juga ada seperti itu gitu. Padahal kan kemarin kita hampir lolos, bukan secara otomatis 2030 tuh kita bakal gampang lolos juga. Iya, Itu kan bukan something yang di sepak bola sangat biasa kan, yang lu bagus di satu kualifikasi berikut lu gagal. Itu kan sering sekali. Italia aja nih hampir ketiga kali hampir nggak lolos nih kan. Iya, Italia yang segitu established sepak bolanya gitu kan. Ini bisa hampir nggak lolos gitu kan. Ada contoh Uzbekistan, mereka tuh 2010, mereka ada di ujung juga tuh menuju playoff. Pertandingan terakhir lawan Bahrain, kalau menang mereka ke playoff lawan Trinidad Tobago. Mereka kalah kan lawan Bahrain 1-0 sama dan 0-0 kalau nggak salah tuh, 2 pertandingan home and away mereka tersingkir lah. Akhirnya Bahrain yang maju ke playoff dan kalah juga sama Trinidad Tobago. Artinya kan mereka di posisi hampir kayak kita nih, hampir lolos ke Piala Dunia dengan dikit lagi masuk playoff. 180 menit. Ya, berjarak 180 menit dari playoff menuju Piala Dunia. Dan di situ 2010 mereka akhirnya lolosnya kapan? 2026. Artinya kan 16 tahun dari mereka hampir lolos, bukan berarti di 2014-nya mereka juga pasti lolos dong. 2018 mereka nggak lolos juga, 2022 mereka nggak lolos juga, 2026 baru lolos gitu kan. Artinya kalau kita bicara target 2030 based on kita kemarin hampir lolos, kok doesn't make sense juga, kok semudah itu gitu untuk menargetkan 2030 kita akan lolos gitu. Yang kedua adalah step-stepnya apa sih dari kita targetnya perempat final Piala Asia 2027. Apa yang akan lo lakukan untuk mendapatkan target itu gitu kan. Based on kemarin kita masuk ke 16 besar gitu kan. Ya bukan otomatis lagi kan, sepak bola bukan seperti itu lagi. Grup kita isinya siapa nanti kan kita nggak tahu. Apakah kita bakal lolos kayak kemarin juga. Terus kemarin kita memang udah sampai round 4, artinya kita di berapa belas negara terbaik di Asia lah ya, bisa dibilang kita seperti itu. Apakah otomatis kita akan di Piala Asianya 8 besar? Kan nggak otomatis juga. Apa sih yang akan kita lakukan untuk kita sampai ke titik itu? Nah itu kan yang mengganjal kita sebagai jurnalis lah ya kan. Ini kok something lo menargetkan sesuatu tapi nggak lo jabarkan point by point untuk menuju situnya apa gitu kan. Kalau roadmap kan seperti itu. Iya. Untuk menuju situ kita akan melakukan ini, kita akan melakukan ini. Apalagi yang di 2034 secara reguler kita akan lolos ke Piala Dunia. Di Asia siapa sih negara yang reguler lolos Piala Dunia? Jepang, Korea, Arab Saudi, udah 3 itu kan yang paling sering lah ya. Australia kadang lolos kadang enggak, Iran juga seperti itu. Padahal mereka raksasa Asia gitu kan. Nah kita kan outsider sebetulnya kan. Kita baru aja melewati sebuah kualifikasi yang bagus gitu. Apakah sepak bola kita udah bagus untuk bisa membuat itu establish? Kan enggak juga gitu loh. Jadi lebih ke roadmap kok nggak ada poin-poinnya. Mungkin dari sisi itu yang paling mengganjal. Tapi ada beberapa poin yang positif juga. Seperti U16, U15 akan dibuat. Itu kan something yang emang harus ada. Kalau kita bicara, pemain Spanyol jago nih. Kita lihat kualifikasinya, oh iya dia pernah main U15, paling nggak U15 dulu nih. 15, 17, 19, sampai dia ada di senior gitu. Step ke situnya sudah betul. Ada dari 5 poin, kayak 2 poin yang make sense dan itu memang harus dilakukan gitu. Satu yang U15, U16, satu lagi adalah memetakan
pencarian bakat. Kan ada empat Iya. kantong pencarian bakat. Kalau kita ngelihat Indonesia yang segede gini, gaya bermain yang berbeda-beda di pulau-pulau yang berbeda kan, itu kan pas tuh kalau kita memang bisa petakan gitu. Mungkin satu ditaruh di Sumatera, satu Jawa Bali, satu Sulawesi Kalimantan, satu Papua Maluku gitu kan. Iya, iya. Itu kan mewakili banget tuh. Nah itu yang dari sekian penjabaran Sempro itu, Sempro. Ini Mas Haryo tuh menyebutnya ini Sempro nih, bukan roadmap. roadmap kayak anak kuliah kan, mau bikin skripsi gitu. Kalau penjabarannya seperti itu, yang paling bagus ya memang cuman 2 poin itu sih, yang paling make sense dan emang harus kita lakukan. Tapi kalau ngelihat dari tahu tiba-tiba munculnya roadmap yang 3 halaman ini, apakah ini suatu bentuk kepanikan? Pertama mungkin banyak sekali yang ngomongin tentang roadmap gitu, apalagi ditambah dengan Ultras yang datang dengan ET out dan juga macam-macam. Apakah ini bentuk kepanikan? Kalau dilihat secara logika kali ya, mungkin ada hubungannya jadinya. Soalnya kan roadmap ini kan disuarakan udah berapa tahun kebelakang kan. Mana sih katanya ada roadmap, mana kita nggak pernah lihat. Kalau ada di website PSSI kok nggak pernah ada. Apa sih? Sementara Pak ET selalu ngomong kita ada roadmap. FIFA juga mengitukan roadmap kita lah ya, menjaga roadmap kita supaya benar. Tapi mana roadmap itu kan ditanyakan terus gitu, tidak pernah dimunculkan. Lalu desakan terakhir dari teman-teman di Ultras, ada demo cukup besar lah ya di situ. Yang tadinya kan kayaknya teman baik nih kan Besti kan. Besti. Ultras sama federasi kok mulai nggak sejalan nih. Mungkin ada juga rasa kepanikan. Oke lah kita munculin dulu lah ya. Apa sih yang menjadi target kita yang kan kita pengen tahu kan PSSI mau bawa sepak bola kita kemana sih? Mungkin dari poin-poin kecil itu harapannya mungkin udah kerangkum nih apa yang kita pengen kasih lihat gitu. Tapi jadinya malah blunder ya. Berarti kalau menurut Mas Haryo, entah PSSI atau tidak yang merilis ini, itu blunder ya? Kalau cuman itu poinnya sama target-target yang cuman sekedar perempat final, lolos itu tanpa ada pointers detail di dalamnya, how we gonna achieve itu gitu kan. Dari jangka pendeknya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Di grassroots-nya kita mau ngapain, itu kan yang harus betul-betul secara industri sepak bola kita mau dibawa kemana, itu kan di semua roadmap negara yang bikin kan emang semuanya mencakup di situ gitu kan. Tapi ini kan sama sekali nggak ada, jadi cuman timnas saja yang dilihat kan, roadmapnya tuh betul-betul timnas gitu. Padahal itu kan ujungnya memang timnas, tapi kan menuju ke situ banyak banget kan yang harus kita benahi, kita bangun secara kontinu untuk dapet timnas yang bagus. Kita kan emang kemarin ujuk-ujuk timnas kita jadi bagus kan. Ujuk-ujuk gara-gara banyak pemain datang. Jadi kalau roadmapnya akhirnya targetnya lebih pendek, kan dulu kan kita sempet yang Villanesia itu kan targetnya 2045 lah ya, lolosnya 2038. Based on mungkin sepak bola ideal yang dilakukan di negara-negara lain. Thailand, Jepang, itu kan grassroots-nya, youth development-nya dibangun, akhirnya pelan-pelan bisa ekspor pemainnya makin matang, akhirnya begitu balik ke timnasnya bagus. Itu kan jalur ideal sebuah negara untuk bisa achieve timnas yang bagus gitu. Tapi kan kita kemarin kayak jalan pintas kan, dapat pemain-pemain bagus dan timnasnya memang bagus dari sisi hasil yang kita dapatkan, sehingga PSSI mungkin memberanikan diri untuk memangkas target itu. Nggak sejauh inilah, karena kita kan tidak melalui youth development, tapi kita ujuk-ujuk dapat pemain bagus, ya ini kita manfaatin. Cuman kan kalau kita bicara 2030 aja, Tom Haye udah berapa umurnya? Iya. Joey Pelopesi udah berapa umurnya? Apakah diaspora ini akan berdatangan lagi nih untuk menjaga kualitas timnas kita? Itu kan juga kalau memang itu yang menjadi tujuan PSSI, harusnya dijabarin juga dong, mengambil setidaknya berapa diaspora di tahun ini, berapa diaspora di tahun ini. Karena kan udah pasti dari bawah kita belum bisa nge-build timnas secara ideal. Tapi itu apakah sekarang kan sudah ada Dirtek ya untuk PSSI. Itu berharap detailnya itu diterjemahkan oleh Dirtek. Bagaimana? Iya, harusnya memang itu menjadi tugas dari Dirtek untuk melihat sepak bola kita mau dibawa kemana gitu kan. Dulu kalau kita lihat Jerman gagal di Euro 2000,
Euro 2004 mereka juga gagal, sampai federasinya betul-betul ngebuat sebuah sistem yang disamain tuh semua klub kasih buku lumayan kayak seperti ini nih. 4-3-3 lumayan menyerangnya seperti ini, textbook banget gitu kan Jerman tuh. Dengan target juara dunia di 2018 kalau nggak salah, mereka targetnya adalah 2018. 18 tahun itu mereka targetkan. Tiba-tiba 2010 timnya bagus sampai ke semifinal kan waktu itu, sampai ke semifinal, lalu 2014 mereka menjadi juara. Mereka masih merasa itu kecepatan 4 tahun dari target sebelumnya. Jerman loh yang udah established seperti itu, menargetkannya tuh kan masih jauh gitu kan, bukan next Piala Dunia deh kita ini kan, nggak seperti itu. Mereka harus memastikan sepak bola kita berjalan dengan benar, gaya bermainnya sama, semua klub, semua SSB dikasih buku yang sama, sehingga nanti kalau mereka ngumpul di U16, di U berapa, gaya mainnya udah sama tuh, udah seragam kan, karena nggak akan ada adaptasi lagi tuh di antara para pemain. Umur berapapun udah terbiasa main dengan buku panduan itu. Nah, kemarin Villanesia tuh sebetulnya udah menjadi langkah yang paling tepat sebetulnya, karena kan tadi gue bilang gaya bermain kita kan beda tuh. Orang Papua main bolanya beda, orang Sumatera mainnya beda, ini beda. Tapi kalau untuk dijadikan di satu timnas tuh gimana ya? Mulai diseragamkan dengan cara bermainnya. Oh, kita bermainnya tuh seperti ini. Formasi yang paling cocok untuk Indonesia karena para punya wingers yang bagus, kita mainnya seperti ini. Itu kan sudah mulai didesain untuk bisa seragam lah timnas kita. Itu sebenarnya langkah yang sudah betul gitu, untuk menyamakan dulu nih gaya bermain Indonesia seperti apa sih gitu. Jadi pelatih mau berganti, mungkin perubahan-perubahannya sedikit gitu, tapi gaya bermainnya itu udah tahu lah apa yang menjadi kekuatan utama Indonesia itu nanti seperti apa. Jadi ya direktur teknik tugasnya memang menyamakan itu lagi gitu. Dan datangnya Wirtz sosok yang tepat juga kalau kita melihat Jordania. Dia di level juniornya dia melakukan itu di Jordania, sampai ke level seniornya aimnya jelas seperti apa sampai mereka akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi kan sosoknya sudah tepat juga gitu. Cuma kan aplikasi bermain tim Jordania kan pasti beda dengan kita. Nah itu kan harus dirembukin lagi tuh, nanti kita mau main kayak apa sih supaya kita bisa sampai ke step-step itu. Gue jadi agak curiga nih berarti. Ini kayak roadmap-nya itu roadmap buat memuaskan dahaga entah siapa. Pertanyaannya gitu. Kalau 3 halaman ChatGPT yang gratis. Waduh, mungkinkah dibuat oleh ChatGPT? Tanda tanya. Yang gratis lagi jatuh. Yang gratis lagi. Aduh, PSSI tolong. Kalau bikin yang serius, ini jangan sempro nih. Jadi gue jadi penasaran yang lebih ini. Ini sebenarnya masalah federasi kita itu apa, Mas? Kok sampai segininya? Menurut Mas Haryo? Masalahnya ya lumayan rumit ya kalau kita bicara something yang ideal kan nggak mudah gitu ya. Karena kan harus menyeragamkan visi dari semua stakeholders pasti kan, dari lapisan terbawah dari SSB, lalu dari klub mau punya akademi seperti apa, itu kan semuanya harus yang ngebina satu gitu kan PSSI. Walaupun mereka klaim tugas kita cuma timnas kok, liga tuh bukan urusan kita gitu kan. Karena ada badan liga. Iya, karena ada badan liga. Iya, yang menggerakkan iya, tapi kan tetap guidance-nya kan dari PSSI dong harusnya. Dan kalau mau nyontoh negara-negara lain supaya sepak bola kita benar, nggak gampang juga gitu kan. Dalam artian kan gini, gue contohin Jepang sama Thailand lah yang paling dekat gitu kan. Gue pernah cerita lah di beberapa podcast. Gue ngobrol-ngobrol sama anak-anak U14-nya Thailand gitu ya. Mereka tuh sudah di tahun 2010, gue ngobrol dengan mereka, kamu main di mana? Oh saya di Chonburi gitu. Kamu di mana? Di Mongtong. Dia di Bangkok Glass pada saat itu gitu. Wih, 14 tahun udah diafiliasi sama Liga 1-nya ya. Di 2010. Sekarang 2016, 25. 2025. Kita udah ketinggalan 15 tahun untuk punya jenjang yang jelas untuk melakukan itu gitu. Makanya kenapa Thailand sukses terus di level kita gitu lah, di level ASEAN gitu ya, karena mereka betul sepak bolanya. Mau umur berapa naik ke atasnya tuh benar gitu. Tapi kan di sini kan nggak mudah juga untuk melakukan itu. Ketika
tim utama aja penggajiannya susah. Iya. Masih menjadi masalah. Mikirin lagi ngapain gue bikin akademi, orang gue gaji pemain gue aja susah gitu kan. Ada hal-hal yang tidak semudah itu memang untuk diimplementasikan gitu. Kalau mengambil jalur radikal kayak Jepang gitu, ketika bikin liga, gue 10 tim doang, 10 tim aja untuk memulai liga gitu. Yang nggak bisa memenuhi syarat untuk ikut liga, ya nggak ikut dulu. Lo dites tahun depan, lihat dulu infrastruktur lo gimana. Lo punya akademi nggak? Lo punya ini, oke, lo masuk syarat, baru promosiin nambah 1 tim. Akhirnya kan nambah 11 tim dulu, 12 tim, akhirnya nambah sampai sekarang mereka punya 58 klub profesional yang betul-betul dari A sampai Z-nya udah jalan gitu kan. Tapi kan tuh kalau diimplementasikan di kita kan mungkin antara tega dan gak tega gitu. Kalau Jepang kan tega. Tega nggak tega ini. Jepang kan waktu dulu kan ada Yokohama Flugels, ada Yokohama Marinos. Tapi satu bermasalah keuangan, ya udah lu gabung aja, gabung. Mungkin di ego mereka ngapain kita gabung, enak aja. Gue juga pengen dong bertanding. Tapi lu nggak memenuhi syarat. Akhirnya mereka gabung kan, Yokohama F Marinos kan, akhirnya Flugelsnya tetap ada di situ. Tapi mereka gabung. Awalnya ada bentrokan untuk menggabungkan itu. Tapi lu harus tega kan, supaya sepak bola lu sehat. Gimana lu ngebangun sebuah sistem sepak bolanya itu benar gitu. Harus tega seperti itu. Nah kita bisa nggak untuk tega melakukan itu? Ya lu belum bisa, lu gaji pemainnya nggak bisa, lu nggak boleh ikut dulu ya di Liga 1. Kalau nggak geger di sini kan, pasti kan geger. Nah, Geger banget tuh. Geger. Jadi tugas PSSI yang mungkin di negara lain bisa diimplementasikan, di sini tuh rumit untuk mengimplementasikan itu. Emang harus radikal perubahannya untuk sepak bola kita menjadi industri yang benar. Kalau sekarang kan masih ada industri jalan tapi bukan dibilang nggak benar ya, bukan ideal lah. Seperti itu. Yang jalan mungkin industri timnas kali ya. Timnas, baru timnas. Nyari iklannya jago ya. itu menurut, karena cari iklan kan tugasnya PSSI. Bahkan nih kalau teman-teman kita supporter nih ya. Iya. Kalau kita ngecek YouTube-nya PSSI aja, bayar coy. Sekarang Iya, subscribe bayar. Gue jadi bingung kan. Lah ini kan meskipun cuma 9.000 ya, tapi kan kita ada hak kita sebagai warga negara dengan memakai pajak yang kita bayarkan ke Kemenpora, Kemenporanya ngasih ke PSSI, Pak Erik ngasih Pak Erik. Ya kan itu maksudku poinnya aja itu hak kita, YouTube aja dikomersialisasi. Ini terlepas dari bener salah, tapi itu ada hak kita yang harusnya menurutku sih idealnya itu ya free gitu. Public domain lah ya. Public domain apapun itu, masa kita olahraga aja harus ini kecuali kalau urusan di TV, di OTT itu lain lah. Tapi kalau YouTube kan yang disediakan free kita bayar. Nah, ini ngomong soal ET nih. Mas Haryo kan di banyak tempat bilang bahwa ketika teman-teman bilang out gitu ya, hasil kemarin termasuk abang kita Indro ini banyak di TV bilang out gitu. Mas Haryo kalem no. Ini yang menurutku suara lain dan perlu kita dengar. Kenapa Mas? Mas Haryo masih sangat yakin ET bisa memperbaiki kerumitan federasi kita? Kalau ngikutin hati yang gemes kemarin ya dengan blunder, kalau bisa dibilang blunder besar lah ya yang dilakukan federasi untuk memecat STY itu kan gondok gitu kan. Kenapa gini sih, mimpi yang udah deket kok jadi yang something yang tadinya possible kok jadi impossible gitu kan. Itu bawaannya kan maunya udahlah nggak usah ngurusin ini lagi, ntar lo ngerusak lagi sepak bola kita. Kan ada hati kecil mungkin untuk ngikutin emosi mungkin seperti itu gitu. Cuman kalau ngelihat the bigger picture, apa yang sudah dia berikan, apa yang sudah dia perjuangkan, termasuk ngebentuk tim ini, ada 3 kementerian berbeda yang harus meluluskan pemain-pemain ini datang, bisa dikebut seperti itu. Kalau bukan ET kayaknya sulit untuk bisa melakukan itu gitu ya, dengan menggabungkan kementerian-kementerian terkait, presiden juga, DPR juga, untuk memuluskan aim kita menuju Piala Dunia. Itu kan full dari ET yang bisa melakukan itu. Lalu di Liga, perbaikan dari sisi VAR. Kapan sih kita bermimpi punya VAR gitu kan, kayaknya berangan-angan doang kan selama ini kan. Ini pasti ada
wasit yang bermain lah, ini kalau ada VAR pasti beres nih. Tapi kan kita selalu berandai-andai terus gitu. Bisa jadi ada VAR kok kita gitu kan. Liga 1, Liga 2 sekarang udah mulai ada VAR gitu. Kalau bukan dia, gue nggak yakin kita bisa membuat itu di Liga 1. Koneksi dengan luar, di mana gagal Piala Dunia tapi tetap akhirnya bisa dapatin Piala Dunia U17, itu juga dia juga gitu ya, yang berhasil untuk melakukan itu. Lalu timnas, gimana wajah timnas kita sekarang, gimana dia treat timnas gitu bisa selevel dengan timnas luar gitu kan, dari sisi tampilan, dari sisi segala macam lah ya. Kalau kita ngelihat mereka sekarang udah first class semua, nginep di hotel bintang 5 semua gitu kan, ngewongke pemain timnas gitulah. Bukan di era sebelum dia, mana pernah sih timnas kita semewah ini gitu kan. Belum lagi dari sisi ya tadi lah, segala macam bisa dikomersialisasikan. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya sangat besar ketika selama ini kita selalu ngutang terus PSSI, tapi sekarang bisa surplus gitu kan. Ya, walaupun ada dana dari pemerintah juga lah, ada banyak dana yang nggak disebutkan biasanya. Nah itu harusnya yang disebut tuh dana dari Kemenpora kan, karena itu hak kita. Dana yang lain nggak tahu dah kita. Jadi dari segala macam, kalau kita menilai sesuatu kan positif dan negatifnya kita timbang gitu kan. Ya timbangannya berat ke positif gitu. Jadi gue tetap melihat Ete sebagai sosok yang saat ini paling pas untuk memimpin federasi. Kalau bukan dia, gue nggak melihat ada pengganti yang bisa melakukan itu gitu. Sekarang ya, kalau kita bicara sekarang, 2027 nanti misalnya term dia habis, mau terusin atau nanti ada pengganti, mungkin ceritanya berbeda gitu. Tapi yang sekarang masih dia sih. Kalau gue pribadi melihatnya seperti itu. Kalau menurut ini kan kita perlu mendengar nih yang sangat keras untuk ET out dari awal. Gimana? Ini kan Mas Haryo jelas nih posisinya. Bahwa ya tidak aja yang lain yang kira-kira itu cocok gitu ya. Untuk saat ini, nggak tahu kalau 3 hari lagi ada lagi, nggak tahu kita. Besok jangan-jangan ada. Nggak tahu kita. Kalau menurut lu? Ya kalau menurut gue sih, kenapa gue tetap ngotot out, ini kan karena gue nilainya bukan cuma karena masalah Sintayong ya. Sintayong itu salah satu aja. Cuma banyak sekali hal-hal yang Ete ini melakukan ini cuma buat pencitraan dia untuk ini politiknya dia gitu ya. Menggunakan PSSI ini untuk tiket, entah itu untuk wakil presiden atau buat jadi ini yang gue lihat gitu ya. Karena beberapa pengamat juga menanyakan, ini kan Pak Ete di 2024 nggak jadi wapres gitu ya. Malah Ete jawabnya masih ada 2029 kan. Nah lo kan kayak gitu. Ini jadi pencitraan ini yang menggunakan sepak bola sebagai alat. Nah ini yang banyak sekali kayak masalah kanjuruhan gitu ya. Kanjuruhan kan nggak kelaran juga karena itu. Sekarang ada nggak sih polisi yang dihukum gitu ya? Nggak ada. Ada nggak sih PSSI yang dihukum? Nggak ada juga gitu kan. Sebenarnya PSSI kan bisa bahkan sekarang beberapa PSSI yang lama itu jadi exco juga gitu kan. Nah ini yang gue sudah dari sebelum kejadian dipecatnya Sintayong ini udah nih orang nggak beres gitu. Melihat itu sih. Nah ini perspektif yang menarik ya. Kalau sebagai teman-teman supporter ini kan Abang Indro Bangun Warkop ini kan salah satu dia ketumnya paguyuban supporter kan gitu. Jadi perspektifnya itu termasuk juga teman-teman ultras yang kita sempat juga melihat dia juru sangat dekat, sekarang mulai agak keras karena urusannya kok ini FIFA Match Day harusnya kita kan sesuai dengan omongannya Pak Ketum gitu ya. Kalau saya sih lebih di tengah ya karena saya merasa bahwa selama harus finish bisnis dia. Ini kan ada unfinished business dia di urusan Sintayong dan dia harus menyelesaikan itu. Nah, ini saya kira kita perlu juga dengar dari Mas Haryo. Mas Haryo sebenarnya saya udah nyiapin Mas. 18 plus pertanyaan untuk Mas Haryo nih kan soal timnas. Spesifik nih sebenarnya. Ini panjang banget ya, tapi kira-kira gini.
Kita mulai dari soal Erick Thohir dan tadi yang dibilang soal politik. Emang menurut Mas Aryo, ET akan menggunakan ini untuk politik? Ada kemungkinan dan sangat mungkin, tapi kan ya nggak tahu juga gitu kan. Sekarang kan tetap aja kan yang memegang keputusan adalah rakyat juga yang milih gitu. Mau dia nanti maju, kalau dia nggak populer kan ya udah gitu kan, dia nggak akan kepilih juga gitu kan. Sih lebih ngeliatnya ke situ ya, fairness dari sistem pilpres kita adalah ya memang rakyat yang memilih gitu kan. Ketika lo mau seperti apapun lo maksain diri lo maju, kalau lo nggak kompeten, kalau lo dianggap nggak cukup suara lo untuk mendapatkan itu, ya lo nggak dapet gitu kan. Ya siapapun mau maju ya sok aja maju gitu. Cuman ya kalau kita nggak merasa serak ya nggak akan kita pilih juga gitu kan. Gue sih lebih ngelihatnya seperti itu gitu. Cuma kalau dari era Pak Erick Thohir yang paling gue nggak suka sih gaya komunikasi dari orang-orang yang harusnya nggak memberikan statement. Ah, ini menarik nih. Kita sebut ini menarik nih. Si keras tadi, si keras. Iya. Kita Itu justru merusak reputasi dia secara tidak langsung gitu kan. Hal-hal yang tim kepelatihan terbaik. Itu kan si keras. Exco ya, salah satu Exco. Kalau lo jubir, kalau lo sekjen, oke lah, lo punya apa tuh namanya? Hak ya. Hak untuk memberikan statement-statement itu gitu. Tapi kalau bicara Exco, kok cuman dia doang gitu kan yang ngomongin seperti itu gitu kan. Terlepas dari ya kedekatan dia dengan Pak Erick Thohir gitu ya. Tapi kalau di sepak bola sih harusnya enggak gitu. Mana pernah sih kita ngelihat Gareth Southgate menang gitu terus Exco-nya keren kan pelatih gua gitu. Pernah nggak lu melihat itu gitu kan? Tim Spanyol menang gitu, gila nih satset nih ketum gua kan nggak mungkin kan kayak gitu kan. Tapi ini terjadi di kita dan kalau itu menjadi blunder, ya jadi blundernya federasi juga kan. Menjadi kalau itu backfire menjadi bumerang. Akhirnya jeleknya kan ke situ juga, harus nyapu lagi kiri kanan gitu kan. Padahal kalau diem-diem aja gitu ya sudahlah gitu kan. Tapi kan gaya komunikasi itu yang menurut gua justru membuat Pak ET semakin kehilangan karismanya gitu loh dengan statement-statement yang dikeluarkan oleh anak buahnya. Itu yang gua nggak suka dari kepemimpinan Pak ET. Termasuk ya kalau kita sendiri merasakan pemberian akreditasi lah 3 kali loh di Bread Media ditolak. Oh iya, masih ingat. Untuk laga Arab Saudi kita masih dikasih, kan masih Sintayong kan. Iya. Begitu berubah pelatihnya, laga lawan Bahrain ditolak, laga lawan Cina ditolak lagi akreditasi, Piala AFF U22 ditolak lagi akreditasi kita. Alasannya apa, Mas Aryo? Nggak ada alasan. Kalau ada alasannya yang dijelaskan di situ kan, bahkan media-media luar kayak UEFA kayak apa kan selalu ada alasannya gitu kan di bawahnya apa gitu. Tapi ini nggak ada alasan gitu. Cuman maaf akreditasi kita tolak gitu. 3 kali. Ini pemberian akreditasi based on apa nih, kok like and dislike apa gimana? Iya. Padahal selama ini kita dapat terus akreditasinya. Lain kalau lo media baru nggak pernah nggak dapat terus gitu, ya mungkin lain cerita gitu kan. Ini selama ini kita dapat, dan kalau bicara how kita dukung timnas tuh kurang dukung apa sih kalau kita bicara media, jebret media ya. Kita selalu beritain timnas U17 sampai berapapun, live reaction kita bikin untuk naikin hype-nya gitu kan. Bahkan turnamen di Toulon atau di mana sih waktu itu sempat ada, kita bikin juga live reaction, padahal siapa yang mau nonton gitu. Tapi kan kita emang mau ngangkat hype timnas terus-terusan gitu kan. Karena kita pada saat itu Indra Syafri yang mimpin, U17 kita juga selalu coba untuk ini ramaikan lah ya gitu. Kurang dukungan apa sih kita ke timnas kita gitu. Tapi ya itu, mosok kalau like and dislike misalnya kok mempengaruhi pemberian akreditasi itu kan menjadi nggak profesional. Nah itu kan yang kurang gue sukain juga dari era kepemimpinan PET. Terlepas dari memang bukan dia misalnya yang ngatur gitu kan, tapi kan ujung-ujungnya kan yang memberikan itu kan dari PSSI. Iya. Dan apa yang kemarin Harpa sempat rame kan di Arab Saudi kan juga terang-terangan seperti itu. Oh sorry, federasi lo menolak lo untuk mendapatkan akreditasi gitu kan. Berarti kan ada
komando lah ya istilahnya kan, oh jangan dikasih si orang ini. Kok pemberian akreditasi based on like and dislike gitu kan, bukan apa yang sudah selama ini dia liput gitu loh di turnamen-turnamen. Mungkin kalau dua yang paling kurang suka ya selain tambahan dari Mas Indro tadi tentang kanjuruhan menjadi PR besar dari federasi juga, tapi yang simple aja lah itulah pemberian akreditasi sama gaya komunikasi. Mungkin itu menurut gue yang kurang klop gue dengan kepemimpinan Pak Ete. Iya. Tambah satu lagi, kalau gua ngeliat untuk masalah supporter ya, supporter ketika katanya akan ada edukasi untuk supporter gitu. Edukasi berapa kali aku dihubungin, diajak gitu untuk edukasi, aku tanya kan, diadainnya di mana? Hotel Bintang 5 bu. Supporter siapa yang datang ke Hotel Bintang 5 gitu kan? Mau cuma pimpinan komunitas. Kalau pimpinan komunitas si Kang Heru sama Deki aja pernah gua podcast bareng gitu kan. Tapi kalau yang masalah kan sebenarnya grassroots untuk datang ke Hotel Bintang 5 siapa gitu kan. Iya. Nah kayak gitu loh. Ini kok benar-benar cuma pencitraan gitu ya. Iya itu. Tapi sebenarnya terlepas dari apapun tujuan dari seorang itu ya, saya sih sebenarnya nggak terlalu peduli sebenarnya mau ke politik atau terserah dia lah. Yang penting sepak bola kita gimana? Yang penting sepak bola kita beres, gitu. Makanya ini juga yang pengen tanyain ke Mas Haryo kan. Menurut Mas Haryo, yang bagus itu timnas kita atau sepak bola kita sih? Timnas, kan gue sering ditanya juga kan, timnas kita bagus nggak? Bagus, keren. Timnas kita sekarang ya, gaya bermain, personelnya lah ya, itu kita bisa loncat 2 level lah ya dari tim sebelumnya. Kita berada di level ini, kita menciptakan segala macam sejarah untuk pertama kalinya ya lulus round 3, lulus round 4, itu kan dengan timnas kita sekarang gitu. Timnasnya bagus. Tapi kalau bicara sepak bola, gue selalu bilang sepak bola kita belum bagus gitu. Karena PR-PR yang gue katakan di awal tadi, ngebangun tim dari bawahnya tuh mana sih? Kan sekarang kan tim pemain-pemain diaspora tuh di sini levelnya, pemain kita kan masih di sini. Nah gue pengen kan begini. Iya. Gimana caranya ini begini? Ya lo harus benahin dari sini dulu. Nah itu yang menurut gue masih gue nantikan gebrakan apa sih yang akan dilakukan oleh federasi untuk bisa menaikkan kualitas pemain lokal kita gitu kan. Untuk EPA misalnya gitu, ya gue melihat ada keseriusan lebih. Untuk sebelumnya U16, U18, habis itu ada U20 juga. Dan yang tadinya cuma 3 bulan, sekarang kan lebih panjang lagi. Dan itu kan yang dibutuhkan oleh anak-anak, bermain secara reguler setiap pekan dalam durasi yang panjang. Kalau 3 bulan ya kayak turnamen invitational gitu kan, cuma sebentar. Habis itu mereka mengasah decision makingnya, mengasah bermainnya itu kan mereka nggak ada tempat, nggak ada wadah untuk melakukan itu. Nah itu kan yang masih gue tunggu dan masih gue akan minta jawabannya dan gue tunggu dari PSSI adalah lu bisa nggak sih melakukan ini secara kontinu gitu kan, bukan hanya tuh kan bagus nih kita bikin di tahun pertama misalnya, tahun keduanya nggak jalan nanti misalnya, tahun ketiganya apakah bisa berlanjut nanti seterusnya ke depannya, itu kan masih akan gue tagih terus untuk kalau nanti ditanya lagi sepak bola kita udah bagus, udah. Untuk menjawab itu butuh berapa lama, butuh apa aja komitmen yang akan dilakukan PSSI, itu yang masih gue tunggu. Dan Mas Haryo yakin di era ET ini Mas Haryo bisa bilang sepak bola kita bagus? Kapan? Kan tinggal 2 tahun. Kalau dalam 2 tahun ya belum beres pasti. Cuman kan apakah setelah ini dia akan lanjut, apakah nanti penggantinya ada dan akan melanjutkan itu. Makanya gue bilang kalau nanti ada pemilihan ketum, gue sih pengen ada mewajibkan tanda tangan melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh yang sebelumnya. Jadi nggak putus kan. Di semua negara kan seperti itu, mau ada perubahan apapun, apa yang lo sudah lakukan ya lo terusin gitu kan, Berkelanjutan. berkesinambungan. Nah itu kan yang di kita nggak pernah ada, ganti ketum ganti lagi berubah, ganti ketum ganti lagi berubah. Makanya gue bilang kalau nanti ada pemilihan ketum, lo harus wajib tuh tanda tangan saya bersedia dan akan memastikan kelangsungan dari ini, tanda tangan. Berarti baru boleh dia kepilih jadi ini. Setelah rekomendasi klub, kan langsung itu ya kesediaan melanjutkan gitu ya apa itu.
Pertanyaannya kalau Mas Haryo ditawarin mau nggak Mas? Pusing bener. Karena kawan kita ini bukan kali ya Pak. Beberapa kan ini kan juga mau maju, kita majuin aja gitu. Maju. Oh, maju. Jadi tim ses saya gitu Ya kita harusnya. Oh apa kita dukung Mamat aja ya? Mamat tahun kemarin katanya kan dia udah dapat rekomendasi. Kan ada satu-satunya mesti punya klub lah Iya. apa lah. Iya, Karena itu itu sih. kan ada Berkecimpung aturan. di sepak bola gitu kan. Ya Mas Haryo kan udah puluhan tahun nih berkecimpung di sepak bola. Nah Mas Aryo kalau tadi timnasnya dibilang bagus gitu ya. Nah tapi kita belum punya pelatih nih. Yang baik siapa nih? Apa ST balik lah atau apa? Menurut Mas Aryo? Kalau Atau STY gimana? gue sebetulnya masih kayak hati kecil tuh pengen dia balik gitu ya. Maksudnya dia sudah memulai sesuatu, kok nggak ada finishnya sih? Dan gue memang dari awal dia melatih dan diperpanjang sampai 2027, bayangan gue tuh Indonesia main di Piala Asia 2027 bersama STY dengan tim selengkap sekarang. Dengan tim kemarin aja kita bisa masuk 16 besar. Itu kan masih compang-camping lah timnya bisa dibilang seperti itu kan. Gaya mainnya udah jelas, tapi personelnya kan nggak sekomplit sekarang gitu. Iya, iya. Gue nggak bisa ngebayangkan kalau kita timnya sekomplit sekarang dengan pelatih yang sama. Itu selalu menjadi angan-angan gue. 4 besar nih bisa nih kayaknya nih kita dengan seperti ini. Ih merinding gua kalau kita lihat semifinal lagi, apalagi level Asia ya. Iya. Siap gua subuh-subuh sholat tahajud. Tapi kan mimpi itu kan hilang jadinya kan. Somehow kita nggak bisa memimpikan itu lagi, gue nggak bisa memimpikan itu lagi. Walaupun mungkin 2027 kalau dia comeback akan meneruskan itu, tapi momentumnya menurut gue udah nggak sehat, untuk dia saat ini menjadi pelatih. Gue bisa bilang dia mungkin sosok yang tepat, tapi timingnya tidak tepat karena pasti akan ada kehebohan terus, kegaduhan di sosmed, digontok-gontokin terus, diganggu terus kinerjanya, tim kita ikutan pasti keganggu juga timnasnya, nggak akan sehat kalau ST balik lagi. Karena kan pro dan kontranya kan masih banyak tuh, antara yang pro, antara yang kontra, mungkin lebih banyak yang pro, tapi kontranya juga nggak kalah banyak juga. Apakah di atas benar-benar masih menginginkan dia balik lagi setelah break up yang begitu buruk? Apakah siap untuk menjilat ludah sendiri gitu kan kemarin respon untuk memecat dia dengan segala macam argumen yang menyudutkan dia gitu kan. Apa mungkin dia bekerja dengan tenang? Itu yang gua mengganjal gua untuk ini bukan saatnya. Bukan saat yang tepat buat STY balik gitu. Jadi Mas Haryo kayak mau bilang selama di era Erick Thohir di Mujan Federasi ya, dan EXO-EXO itu sekarang masih ada, karena sudah putus dengan tidak baik-baik, mana ada sih putus baik-baik. Kamu terlalu baik buat saya. Oh, kamu mantan tapi maaf ya. Aku masih sayang sama kamu tapi aduh. Itu kayak ceweknya kakak tuh, kakak pemain Brazil ya kan? Oh, iya. Terlalu baik, terlalu sempurna. Kamu terlalu sempurna buat aku STY tapi maaf federasi nggak siap menjilat ludah sendiri. Iya. Jadi kalau menurut Mas Haryo sih, ya saya juga sama sih. Sebenarnya kalau mau ini posisinya nggak tepat untuk balik karena pasti berantem. Ya. Nah pertanyaanku, emang siapa yang akan berantemin STY ini? Ya pasti masih banyak lah. Belum lagi kalau ada buzzer yang kayak gitu kan. Oh, Dan itu kan terindikasi ada kan selalu kan ketika memunculkan tiga huruf itu kan pasti ada langsung dang dengan followers yang gak jelas gitu kan. Itu kan ada yang menggerakkan pastinya untuk seperti itu. Apa kita mau gitu loh setiap hari kita merasakan itu lagi, gaduh-gaduh lagi, aduh. Kalau gue sih nggak mau gitu loh. Maksudnya udahlah kita memulai something yang new dengan pelatih yang baru gitu. Pelatih yang lama udah biarkan legacy dia membuat kita menyesal telah memecat dia. Ya udahlah itu menjadi sejarah dan dia sudah menciptakan begitu banyak sejarah buat timnas kita. Tapi ya sudah, untuk sekarang saat ini biarkan kita memulai dengan pelatih yang baru. Oke, ini kalau kata Raisa nih, Raisa, biarkan ST jadi mantan terindah. Cocok tuh. Nah, tapi jadinya siapa? Ya kan? Ini kita perlu nanya ke Mas Haryo nih. Siapa Mas Haryo yang kira-kira ideal? Ini
tadi konpresnya Pak Yunus Nusi ya. Kita akhirnya gua ngutip Yunus Nusi for long time ago. Kita nggak denger loh Pak Yunus Nusi selalu Pak Arya Sinulinga lah, Arya Sinulinga lah. Kalau gitu Pak Sumarji lah gitu. Baru kali ini gua ngutip Pak Yunus Nusi yang dia bilang gitu bahwa sudah 5 Mas Haryo, 5 tapi kan ya tidak disebut 5. Pokoknya 5 jangan menunggu. Ini menunggu lagi seperti lagu nih. Kita udah menunggu terlalu lama untuk pasangan terbaik kita. Nah, menurut Mas Haryo siapa dan bagaimana? Susah ya kalau sekarang mencari pelatih yang available. Kalau ditanya kan berapa kali gue selalu bilang tunggu Piala Dunia 2006 selesai. Banyak pelatih nganggur kan nanti tuh. Nah udah ambil aja dari situ. Udah jelas karena gue pribadi melihat pelatih yang pas buat kita minimum requirements-nya adalah pernah meloloskan negara ke Piala Dunia atau pernah membawa tim itu di Piala Dunia. 2 itu sih kualifikasi minimum gue tuh itu. Tapi kan 2026 kita juga ada AFF, Mas. Iya. Sebetulnya nggak masalah juga kalau apakah kita menseriusi AFF? Dari yang kita dengar dulu nih, ini pernyataan official ya bahwa enggak lah kita aja masang U23 kan zaman STY gitu. Jadi sebetulnya caretaker aja menurut gue cukup. Untuk sekedar kemarin misalnya FIFA Matchday itu ada, ya udahlah caretaker aja dulu, kenapa sih timnas senior juga yang tetap bermain dan caretaker dulu. Negara-negara lain kan juga begitu. Kalau habis pemecatan FIFA Matchday kan nggak nganggur, tetap main tapi pakai caretaker dulu gitu. Caretakernya bagus, bisa dipilih juga sampai mungkin 6 bulan gitu. Ada adjustment lah ya untuk pelatih baru. Dan untuk 2026 yang menurut gua masih abu-abu antara serius apa enggak sih kita di AFF gitu kan, mau menurunkan tim seperti apa sih nanti di AFF. Apakah karena di pertengahan tahun jadi para pemain diaspora bisa datang terus kita serius, ya itu kan kita nggak tahu juga apakah benar akan kejadian seperti itu. Kalau iya ya lebih early di Januari kita sudah memutuskan pelatihnya siapa, at least di Januari kita udah memutuskan pelatih kita siapa. Ya requirements itu menurut gua ya tadi, lu pernah membawa negara ke Piala Dunia atau lu pernah berlaga di Piala Dunia. Plus poin yang lagi adalah dia mengerti kawasan, dia tahu sepak bola Asia. Karena kan rumit kan Asia tuh lawan-lawannya seperti apa, gaya bermainnya beda-beda. Lu harus memahami kultur ketika ketemu sini. Yang lo kuatin adalah mental, kalau ketemu sini yang lo kuatin adalah fisik, yang kayak gitu-gitu kan. Mereka mengerti tentang gimana sih cara lolos dari kawasan Asia gitu. Makanya ketika ditanya beberapa nama yang muncul kan salah satunya Timur Kapatse, ada Jesus Casas. Kalau gue pribadi sih Carlos Queiroz menurut gue masuk. Carlos Queiroz ya. Masuk kalkulasi. Karena kemarin kan Patrice Evra tuh wawancara juga tuh ya. Wawancara terus ditanya tentang gaya melatih Sir Alex gitu kan. Sir Alex tuh gak banyak taktik, dia gak ngerti taktik. Dia ngerti pemainnya, lu harus main bagus, kalau nggak main bagus lu gue bunuh kan, dia bilang kan kayak gitu kan. Pokoknya lu main jelek lu gue bunuh. Mereka lebih ke psikologis melatihnya seperti itu. Kita bermain secara taktis, waktu ada Carlos Queiroz dia ngomong gitu. Waktu itu Carlos Queiroz rapi melawan tim ini, lu harus bermain seperti ini, makanya akhirnya mereka bisa ngalahin Barcelona kan. Waktu juara 2008 dalam semifinalnya mereka ngalahin Barcelona yang lagi kuat-kuatnya juga di situ dengan sistem yang dibuat oleh Carlos Queiroz. Jadi taktikalnya dia bagus, dia menguasai kawasan, 3 kali mengantar Iran ke Piala Dunia, itu plus poin banget menurut gua. Dan orang pasti hormat sama dia juga sebagai pelatih yang sudah banyak mendapatkan, pernah latih Madrid, pernah latih MU gitu kan, maksudnya klub-klub terbesar dunia aja percaya sama dia gitu. Untuk kualifikasi menurut gua dia masuk. Jadi kalau misalnya milih 3, gua bilang salah satu Queiroz. Casas muda tapi ya lumayan ya pengalamannya sama Spanyol, mengerti kawasan juga. Lalu kalau Timur Kapatse spesialnya karena kita mungkin lihat sosok kayak Sintayong ketika dia bisa ngebangun sepak bola dalam berbagai level, bermain secara linear gitu kan, dari U19-nya, U20, U23 sampai final tim seniornya akhirnya bisa ikut diantarkan ke Piala Dunia. Jadi requirements dia untuk membenahi
gaya bermain tim kita di segala usia kan udah, kecuali akhirnya Nova dapat 20 ya. Tadi kan kosong, U23-nya kosong. Ya dia bisa mengisi itu dulu gitu. Ketika datang memastikan sepak bola kita bermain linear as a unit dari tim paling bawah sampai tim seniornya. Jadi Kapadze itu masuk requirements itu juga karena mengantar Uzbekistan ke Piala Dunia dan begitu panjang dia ngebangun sepak bola di Uzbekistan. Kalau Boyan Hodak, Udah kan nggak boleh sama Persib. padahal itu dahsyat banget loh ya. Remontada di Selangor itu gokil sih menurut gue. Ada Malis lagi. Ada malis lagi. Hujan Odak bagus juga, dia adaptif banget ya. Kan kita Persib juga nggak ngira kan, ditinggal begitu banyak pemain bintang, Ciro, DDS, Kuipers, Tyrone. Main-main pentingnya mereka yang back to back juara, cabut, goyang nih Persib. Enggak juga loh. Walaupun memang squadnya masih dalam juga lah. Kalau kita bicara kan pemain timnasnya sebenarnya banyak juga kan. Iya. Ada Dimas Derajat, ada Dewangga, ada Mark Klok, ada Beckham. Masih banyak pemain-pemain bagusnya di Persib juga yang lokalnya juga. Makanya gue bilang dengan penambahan pemain yang tepat bisa lah nih pelan-pelan naik. Ternyata cepat juga naiknya gitu kan. Dan main di 2 kompetisi lagi. Main di ACL 2 sama di Premier League gitu. Jadi kalau requirements dari sisi taktikal sama gimana dia bisa ngebangun tim, oke, Bojan Hodak. Tapi megang timnas kan beda ya. Iya. Megang timnas itu contoh paling gampang Hansi Flick. Kurang apa sih dia di Bayern Munchen, sextuple loh. Iya. Megang Jerman yang udah sekualitas itu. Amburadul gitu kan. Jadi nggak semudah itu juga tim pelatih yang sukses di klub megang timnasnya. Ini udah timnasnya udah sama lagi. Jerman sama Munchen gitu. Nah ini kan beda gitu kan. Lo bisa koreksi setiap hari kan. Halo kemarin salah lo main lo, besoknya lo bisa omongin. Timnas bulan depan ya kita ngobrol lagi. Lama. Koreksinya itu kan lama. Itu kan butuh sosok spesial yang memang sudah megang timnas. Karena serumit itu megang timnas. Mas Aryo kan ngomong soal ini ya, strategi cara bermain gitu ya, bisa membangun tim gitu ya. Gue jadi penasaran nih Mas, apa namanya, sebenarnya yang ideal untuk timnas kita itu gaya bermain seperti apa sih? Apakah misalnya kalau kemarin kan kita kan seolah-olah dengan VOC ini kita disuruh total football kan, disuruh sepak bola menyerang dari kaki ke kaki dan itu failed. Fair lah kita ngomong itu failed gitu ya. Ataukah emang kita cocoknya dengan pemain kita nih gaya reaktif, defense, counter gitu. Menurut Mas Aryo dengan squad sekarang dan mungkin build up the entire timnas kita jadi sekelompok itu cocoknya seperti apa? Gue sebenarnya kurang setuju juga ketika Sinteyong tuh dibilang nggak bisa bermain dengan indah, nggak bisa bermain ofensif. Terlalu pragmatis. Dia terlalu pragmatis. Di round 3 iya, karena kan lawan-lawan lo siapa di round 3 kan? Gue berapa kali kan gue jabarin kan, Jepang itu pot 1 di ranking 1 di pot 1, Australia ranking 1 di pot 2, Arab ranking 1 di pot 3. Bahrain ranking 1 di pot 4, Cina ranking 1 di pot 5, semuanya ranking 1. Kita udah di grup neraka itu loh. Tim cekeder kita ini. Tim yang ya nggak ada peluangnya lah kalau kita bisa lihat di atas kertas kan seperti itu. Makanya Sinteyong membuat sebuah sistem yang memungkinkan tim ini untuk mencuri poin-poin. Gimana ya caranya kita lawan Jepang dapat poin, lawan Arab dapat poin, gimana lawan Australia dapat poin. Ya defense to counter yang paling masuk akal untuk bermainnya seperti itu gitu. Makanya sistem itu berjalan dan menghasilkan poin kan, 6 poin kan yang dia dapatkan kan dari 6 pertandingan lah ya. Ya terpleset, kalau bisa dibilang terpleset di Bahrain dan juga China gitu kan. Tapi akhirnya dia reparasi dan gue bilang dia butuh 5 pertandingan untuk melihat kekuatan dan kelemahan timnya dia. Lawan Jepang kan kita terekspos banget kan, banyak lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan oleh lawan, jarak pemain jauh-jauh, counternya tidak klinikal yang kayak gitu-gitunya tuh kan dia butuh 5 pertandingan tuh dari pertandingan pertama sampai terakhir dibantai Jepang. Tapi dia akan memperbaiki itu di 5 pertandingan berikutnya, starting dengan Arab Saudi lagi. Dari situ makanya kenapa gue di awal cukup optimis dengan dia karena dia mempelajari sistem dia dan kita kan harus akuin analyzing lawan dia tuh kan bagus banget. Kenapa Sinteyong tuh bisa mendapatkan hasil-hasil itu karena dia bisa menganalisis lawannya dengan bagus dan
memanfaatkan itu menjadi kekuatan timnya seperti apa gitu kan. Dan akhirnya dia bisa mendapatkan gaya bermain seperti apa yang paling cocok di round 3 memang seperti ini. Tapi kan kalau dia main lawan Filipina kan nggak begitu. Pasti kan nyerang. Kalau dia main lawan tim-tim lain kan lebih nyerang. Curaçao. Curaçao nyerang. Habis itu di Piala Asia U23 apa kita nggak nyerang? Iya. Jordan kita bantai kayak gitu mainnya. Lawan Australia kita berani megang bola nyerang, kan tergantung lawan juga, tergantung materi yang dia punya gitu. Khusus round 3 emang dia memunculkan sistem defense to counter ini yang paling realistis supaya kita bisa mencapai target itu gitu. Jadi jangan bilang tim kita itu cocoknya defense to counter. Pas di round 3 kemarin mungkin iya gitu. Karena kan kita coba nyerang babak belur kan. Iya. Australia hancur, Jepang hancur, kita nyoba bermain dengan ofensif gitu. Dan timnya Patrick Kluivert, tim Londo-Londo ini ya. POC ini nih. POC ini ketika bermain dengan 4-3-3 sebenarnya kita bisa beradaptasi juga, kita bermain dengan 4 di belakang, lebih banyak menyerang, bisa adaptasi juga kok. Terakhir lawan Irak menurut gua di era Patrick Kluivert, the only game yang kita main bagus ya lawan Irak itu. Ya ujungnya kalah memang 1-0. Tapi the way we play udah bagus banget gitu, udah ngerti pemain mau main seperti apa. Jadi dari segala macam pertandingan yang dia mainin, yang paling bagus ya cuman itu. Jadi defense to counter bisa, tergantung lawannya seperti apa. Kalau kita mau main ofensif, megang kendali pun bisa juga tim kita gitu. Jadi tergantung pelatih nanti apakah pendekatannya melihat lawan, analisis lawan, lalu kita come up dengan gaya bermain seperti apa. Tapi kalau kita mau ngegas dari awal, bisa juga kita bermain dengan komposisi 4-3-3. Berarti emang bukan soal kita bermain seperti apa ya. Berarti pelatih yang ideal itu seperti apa? Kalau tadi kita lihat ini tanpa menyebut nama ya. Pelatih yang kalau gue sih yang bisa menganalisis lawan dengan baik. Itu sih pelatih yang menurut gue dibutuhkan untuk timnas. Kan lo mainnya nggak sering kan, mainnya jarang-jarang. Jadi setiap lawan tuh harus lo analisnya dengan tepat gitu kan. Makanya kan kemarin gue kayak guyon gitu kan, lu nanti ketemu Arab, nanti ketemu Irak, udahlah tuh timnya Patrick Kluivert suruh nonton aja doh. Main di Liga Arab mereka gimana, main gini, kalau lo bawa bola dari sini, lo jangan gocek ke sini karena dia akan ngambil ke sini. Pokoknya lo pelajari satu persatu pemainnya, menganalisa lawan tuh seperti apa gitu. Itu yang menurut gua pelatih yang bagus adalah seperti itu, yang bisa analyze lawan dan juga bisa utilize kelebihan lo untuk bisa mendapatkan poin. Sintayong sebetulnya masuk karakteristik itu, pelatih yang bisa nge-analyze lawan. Yang lucu kan kemarin pas lawan Arab kan dibilang pemberontakan pemain yang akhirnya sukses membuat kita menang. Padahal golnya Marcelino itu dipelajari. Dipelajari, dieksekusi 6-8 kali sampai sempurna. Kan Verdong ada di kanan, dia kan kiri. Iya. Kok bisa dia ada di kanan tiba-tiba? Kalau nggak disuruh pelatih kan nggak mungkin. Lu nanti lari karena dia punya speed yang bagus dan dia tahu back kirinya Arab Saudi itu lemah. Udah dimanfaatin set gol. Itu dipelajari karena lo analisa lawan lo sedetail itu. Itu yang dibutuhkan pelatih timnas. Untuk memegang timnas lo harus bisa menganalisa setiap lawan karena kan lo jarang untuk memainkan pertandingan ya. Iya. Bukan 38 pertandingan semusim gitu kan, tapi kan lo 2 bulan lagi baru ketemu, sebulan lagi baru ketemu, 3 bulan lagi baru ketemu. Tapi kan lawan itu lo bisa analisis nggak untuk bisa kita temukan celahnya dan kita manfaatkan celah itu. Pelatih seperti itu yang gue pengen. Nah itu, dan itu entah siapapun itu, yang jelas kalau Mas Aryo jangan STY lah. Legasinya sayang gitu. Sayang. Oke, ini kita udah panjang ngomong soal timnas ini. Terakhir Mas, kita ngomong soal timnas. Mimpi Mas Haryo tentang timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia. Mimpi ya lolos Piala Dunia tuh impian gue dari kecil sih. Dari kecil banget. Gue kan pernah lama tinggal di Polandia. Gue besar di saat Polandia itu lagi bagus-bagusnya di Eropa. Peringkat 3 Piala Dunia 82. Oh, gue belum lahir itu Mas. Ya. Jadi dulunya ada Boniek, ada Smolarek, Sarmah, pemain-pemain itu. Gue sebagai
orang yang tinggal di situ tuh merasa gila ya, tim ini main tim yang merasa tim gua kan, karena gua tinggal di situ masih Iya. kecil kan gitu kan. Wah gila, itu aja bukan negara gua, apalagi gua ngebayangin Indonesia main di Piala Dunia gitu kan. Sebagai fans gua menginginkan sekali itu terjadi. Sebagai jurnalis ngeliput Piala Dunia, ngeliput Piala Eropa segala macem, ngelihat wartawan-wartawan tuh manggil, woi Pirlo, anjing di Piala Dunia ada, kita bisa manggil pemain kita, kan kita pengen ya, BP gitu kan. Di mix zone gitu membuat iri wartawan-wartawan lain kan yang bukan negaranya. Jadi anjir kalau Indonesia lolos Piala Dunia tuh gimana ya rasanya. Terus kemarin gongnya pas Panama lolos Piala Dunia kan, sampai pas lolos nangis semua tuh kan, satu studio gitu yang itu. Wah bayangin nih kalau Indonesia lolos kayak gimana ya. Terus pas baris Indonesia Raya gitu berkumandang pertama kali line up gitu. Di sini aja kita gemetar mulu kan tiap nonton Indonesia Raya gitu kan. Ini di pentas sebesar itu. Nah itu yang masih menjadi mimpi gue sih. Timnas kita pengen muncul di Piala Dunia. Amin, merinding gua nih kalau ngomong itu. Pak Ete, please Pak Ete ini dengerin nih. Lu jangan salah pilih karena urusannya digeruduk lagi lu. Lu salah pilih nih. Jangan salah pilih dan biarkan pelatih siapapun itu finish bisnis dia. Jangan foto tengah jalan Pak Ete. Gitu. Oke, Mas Aryo, kita udah ngomongin timnas gitu ya. Timnas sebentar, kita ngomongin liga yang jadi kegemaran kita nih, Liga Inggris. Tunggu dulu, kalau Liga Inggris pasti kan ke arah Liverpool tuh. Gue ke toilet dulu. Oh lu kata dulu. grogi. Terus oke, aman ya? Oke.